Jadi baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas diagram. Jadi sebelum kita menggambarkan, jadi kita harus tahu itu aktivitas diagram itu bagaimana. Jadi singkatnya, aktivitas diagram itu adalah menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam sebuah sistem dari awal sampai akhir. Jadi di sini saya akan menggambarkan sistem yang terjadi dalam sistem barang masuk, barang keluar, dan persediaan barang, khususnya dalam pembelian. Jadi saat ini saya akan menggambarkan sistem pembelian barang. Nah, sebelumnya kita akan menggambarkan susunannya dia. Nah, di sini saya akan memberi nama manajer atau pimpinan. Terus saya akan tambahkan satu lagi. Di sini saya akan memberikan dia pemasok barang. Terus saya akan tambahkan satu lagi di bagian sini. Saya akan memberi dia nama petugas barang. Nah, kita akan rapikan dulu. Ini juga. Terus ini juga. Kita akan kasih besar karena sebentar dia akan sempit ketika kita menggambar entity-nya. Juga kita akan kasih besar bagian manajer. Nah, kita sudah menggambarkan susunannya. Sekarang kita langsung masuk saja dalam penggambaran. Jadi di bagian aktivitas ini kita memilih initial atau star. Ini sudah jadi. Selanjutnya di bagian manager ada aksinya. Jadi kita taruh aksi di sini. Jadi manajer ini dalam hal pembelian akan memesan barang. Jadi kita tulis memesan di sini. Dia akan memesan barang. Memesan barang kemana? Jadi dia akan memesan barang ke pemasok barang. Jadi di bagian pemasok barang dia akan mengecek persediaan barang yang ada. Jadi di sini kita tulis mengecek barang. Sini pemasok barang akan membuat keputusan. Jadi di sini kita gambar pemasukan. Ini keputusan. Jadi keputusan, jika barang itu ada, maka dia langsung info ke manajer. Jika tidak, maka di sini akan final. Di sini final. Terus jika ada barang, maka manajer di sini akan actionnya dia, yaitu membayar barang yang dia sudah pesan tadi. Jadi di sini membayar barang. Nah, setelah membayar barang, jadi di sini pemasok akan menerima menerima pembayaran. Jadi di sini dia akan menerima pembayaran barang. Dia akan menerima pembayaran barang. Nah, setelah dia
menerima pembayaran barang, maka pemasok barang tadi ini akan mengirim barang yang sudah dipesan tadi. Jadi di sini dia akan mengirim barang. Dia mengirim barang itu kemana? Ya, gak mungkin dia mengirim barang ke manajer, karena manajer hanya berfungsi untuk mengontrol atau memesan barang, tetapi dia akan mengirim barang itu ke petugas barang. Jadi di sini kita akan memberi aksi di petugas barang. Di sini pemasok barang akan mengirim barang ke petugas barang, terus petugas barang akan menerima barang. Dia akan menerima barang. Setelah ini petugas barang menerima barang, dia akan mengecek barang, kualitas barang itu yang dia terima. Jadi di sini dia akan mengecek kualitas barang. Jadi di sini mengecek kualitas barang. Setelah dia mengecek kualitas barang, dia akan membuat keputusan lagi. Dia akan mengecek barang, jadi dia akan memastikan bahwa barang yang dia terima itu baik atau tidak, atau rusak. Jadi jika rusak, maka dia akan melaporkan barang itu ke manajer. Jadi di sini kita akan memberi aksi melaporkan kerusakan barang. Dia akan melapor kerusakan barang ke manajer atau pimpinan. Jadi di sini kita akan menarik lagi susunannya. Nah, dia akan melapor kerusakan barang. Setelah itu, ketika manajer tahu bahwa ada barang yang rusak, maka manajer akan mengirim kembali barang yang rusak itu kepada pemasok barang tadi. Jadi di sini dia akan mengembalikan barang ke pemasok barang yang tadi. Jadi di sini ya, mengembalikan barang. Jika di bagian pemasok barang itu mengecek jika tidak ada yang rusak, maka dia akan melakukan mencatat pemasukan barang yang tadi, mencatat pemasukan barang. Setelah dia mencatat pemasukan barang, dia juga akan mencatat pengeluaran atau pengeluaran biaya Jadi habislah aktivitas yang terjadi dalam sistem pembelian barang. Setelah itu final. Jadi baik, saya akan menjelaskan alur dari awal hingga akhirnya, karena tadi saya hanya menjelaskan entity-entitinya saja. Jadi sekarang manajer ini akan start memesan barang. Jadi setelah itu memesan ke pemasok barang, mengecek barang. Setelah itu di pemasok barang ini akan membuat keputusan seperti yang saya sudah jelaskan yang bagian tadi. Keputusan jika barang ada, dia akan melapor ke manajer.
setelah itu barang itu ada dan manajer sudah membayar, maka pemasok barang akan menerima pembayaran barang yang tadi. Nah, setelah menerima pembayaran, maka pemasok barang akan mengirim barang. Jadi dia akan mengirim barang ke petugas barang. Jadi dia mengirim barang ke petugas barang. Jadi di sini petugas barang akan menerima barang yang sudah dikirim tadi. Nah, setelah itu petugas barang akan mengecek barang atau mengecek kualitas barang apakah sudah sesuai yang diharapkan atau tidak. Jadi di sini dia akan mengecek kualitas barang. Nah, di sini dia akan ada keputusan jika barang itu rusak, maka dia akan melaporkan ke manajer. Jika tidak, dia akan mencatat pemasukan barang. Jadi alurnya di sini dia akan mengecek kualitas barang. Jika ada yang rusak, dia akan melaporkan di sini. Jadi dia melapor kerusakannya di manajer. Nah, jadi di sini setelah itu, jika ada yang rusak, maka manajer di sini akan mengembalikan barang ke pemasok barang. Dia akan mengembalikan barang yang rusak ke pemasok barang yang tadi. Nah, setelah itu di bagian petugas barang, jika tidak ada yang rusak, dia akan menerima barang itu dan selanjutnya dia akan mencatat pemasukan barang. Jadi di sini pemasukan barang. Maksudnya mencatat pemasukan barang. Setelah itu dia juga akan mencatat pengeluaran barang atau biaya. Nah, setelah dia mencatat pengeluaran barang, maka aktivitasnya habis dalam sistem pembelian barang. Jadi di sini final. Ya. Jadi di sini final. Jadi demikian sistem pembelian barang dalam sistem pengeluaran barang, pemasukan barang dan persediaan barang yang saya jelaskan. Demikian dari saya.